Adam. Berarti kita ini adalah keturunan Adam. Karena ini berbicara mengenai Al-Quran. Kalau ada orang yang mengatakan, sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh iblis, sebagaimana iblis telah mengeluarkan ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya aku Allah telah menjadikan iblis-iblis itu sebagai penolong bagi orang-orang yang tidak beriman. Itu. Jadi dalam Al-Quran jelas manusia itu diseru, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, wahai keturunan Adam. Nuh keturunan Adam. Berarti keturunan Nuh adalah keturunan Adam. Jangankan Nuh, Tuhan Anda aja nih, yang bernama Yesus itu ternyata juga adalah keturunan Adam. Begitu saudara. Jadi sesat kok. Sesat dia itu. Ya memang dia sesat itu. Ya terima kasih Bang Zuma. Kalau Tuhan saya tadi keturunan Adam katanya Bang Zuma. Tuhan saya di dalam Bible menceritakan lahir di Bethlehem dengan ibunya bernama Maria. Iya, mungkin begitu saja saudara. Tapi kalau Anda mencermati, kalau agama siapa itu nggak tahu itu. Tapi kalau Anda mencermati, kalau Anda mencermati di dalam Bible, menurut Yesus, ada juga manusia yang berasal dari keturunan iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada anak-anak iblis juga nih. Apa intisari daripada anak-anak iblis ini? Anak iblis ingin Yesus mati. Sekarang kalau Kristen ditanya, apakah kalian ingin Yesus itu mati atau Yesus tidak mati? Apa jawaban saudara kami Kristen? Ya, Yesus kami mau dia mati supaya dosa-dosa kami ditebus. Nah, perbedaannya dengan iblis apa? Boleh tidak kami minjam pernyataan Yesus bahwa kalian adalah anak-anak iblis yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Yohanes 8 nomor 37, di situ jelas dikatakan apa? Kamu ingin membunuh aku karena kamu tidak memperoleh firmanku di dalam dirimu. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Dan orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang bapaknya adalah iblis. Sekarang kalau kita tanya Kristen, apakah saudara Kristen ingin Yesus itu menebus dosa kalian? Atau kalian tidak ingin dosa kalian ditebus? Pasti kalian ingin mengatakan, kami mau dosa kami ditebus. Berarti kalian ingin Yesus itu mati kan? Berarti kalian ini anak-anak siapa? Anak-anak siapa kalian saudara Kristen ini? Kata Petrus bilang, jadi kan begini Bang aku dengan kamu lari-lari bersama ini. Ya Petrus mau bawa lari Yesus, tidak usah penyaliban, tapi Yesus tetap. Jikalau penyaliban itu tidak terjadi, maka tidak ada penebusan. Salah, Anda salah, Anda salah memaknai. Jadi kan, ya, jadi kan begini, keinginan itu. Kalau kitab itu Bang Suma Ferming kayak gitu nggak apa-apa. Dinda Putra bisa nggak ganti-gantian? Kayaknya kau jatuh cinta sama Kitun ini. Ya mungkin sedikit aja Bang Suma. Iya lanjut. Anda salah memahami Matius 16 itu enggak begitu. Justru karena Yesus itu mengandalkan Tuhannya, Bapaknya. Apa kata Yesus? Bapakku tidak akan membiarkan aku seorang diri. Tidak mungkin. Itu sebabnya. Kalau Bang Suma tidak percaya kepada anak orang yang tadi saya mengatakan dia lahir dari Maria, bukan di tempat-tempat lain gitu. Ya sabar deh. Enggak nyambung Anda ini. Anda membahas Matius 16 loncat lagi ke dalam Lukas. Jadi gini, ketika Petrus menarik Yesus, apa yang ada dalam benak Petrus? Kenapa sampai dia berupaya menyelamatkan Yesus? Karena dalam benak Yesus, Petrus, kau akan dibunuh.
Jadi orang yang berpikir Yesus itu dibunuh, akan dibunuh atau dibunuh, itu adalah pemikiran iblis. Kata Yesus, tak ada yang bisa menjamah dia. Tapi orang berusaha membunuhmu. Yesus, urusan Bapakku, semuanya telah kuserahkan kepada Bapakku. Dia kehendaknya akan terjadi. Meskipun berjuta manusia berkongkok-kongkok ingin membunuhku, Bapakku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jangan kau pikirkan pikiran manusia, wahai iblis. Pikirkan pikiran Tuhanku. Tuhanku sudah merancang keselamatanku. Dan itu sudah dituliskan dalam kitab Mazmur, kitab Torah, kitab Nabi-Nabi. Bagaimana aku diselamatkan, Tuhanku sudah merancang itu semua. Janganlah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhanku. Apa yang dipikirkan Tuhanku tentang aku? Rancangan keselamatan. Baca Amsal 21 nomor 18. Tuh rancangannya tuh. Terima kasih Bang Suma. Saya mau tanya Bang Suma, iblis itu tidak terlihat toh? Iblis tidak terlihat. Iya. Tetapi iblis bisa merasuki manusia. Seperti di Markus 5, di situ ada manusia yang kerasukan setan yang menyembah Yesus. Setelah iblisnya keluar dari tubuhnya, orang itu tidak menyembah Yesus lagi. Baik. Iblis, Bang Suma, iblis mengenal iblis toh dalam kehidupan iblisan. Bang Bahkan Suma iblis tahu kadang nggak mengusir nama iblis. iblis itu siapa? Maksudnya? Bang Suma tahu nggak nama iblis itu? Yang merasuki manusia itu nama-namanya siapa? Iblis, ya iblis. Nah, itu sebabnya Bang Suma tahu iblis saja. Karena kata pertama tuh Bang Suma bilang pastor tuyul. Bang Suma menutupi kebenaran iblis. Pastor tuyul itu maksudnya tukang tahayul. Tuyul itu adalah iblis. Wah, itu Bang Suma sudah menutupi namanya tuyul. Berarti Bang Suma ini salah satu pengikut iblis. Tidak nyambung ente. Yesus mengatakan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Kenapa Yesus mengatakan kepada orang-orang itu sebagai iblis, sebagai anak-anak iblis? Karena mereka ingin membunuh Yesus. Posisi Kristen di sini sebagai apa? Ingin membunuh Yesus atau tidak ingin membunuh Yesus? Kristen. Itu sudah jelas, real, nyata. Enggak, saya tanya dulu. Meskipun Anda enggak nyambung. Saudara sebagai Kristen menginginkan Yesus mati nebus dosa kalian atau tidak? Menginginkan. Kata Yesus yang menginginkan kematian kepada Yesus itu apa? Iblis atau malaikat? Iblis. Sederhana kan? Sederhana. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, karena kau ingin membunuh aku. Nah, Kristen mau enggak dosanya ditebus? Mau. Dengan cara apa? Yesus direndam atau Yesus dibunuh? Yesus dibunuh. Berarti kalian mau Yesus dibunuh. Nah, menurut Yesus, orang yang ingin Yesus dibunuh itu iblis atau malaikat? Gini cuma ya, jadi kan kalau ada orang menginginkan pembunuhan atau merancangkan pembunuhan, itu sumbernya dari si iblis. Jadi kan pembunuhan ini kan tindak kejahatan. Itu intinya. Ketika ada orang menginginkan untuk membunuh orang lain, ini membunuh Yesus dari iblis. Ya, berarti keinginan membunuh Yesus itu adalah dari iblis. Iya. Nah, Anda ingin nggak dosa Anda ditebus? Dosa Anda ditebus. Yesus datang itu membawa pengajaran. Nah, itu berarti Anda sedang menceritakan diri Anda, yaitu iblis. Saya ulang lagi, apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Jadi Yesus itu datang membawa pengajaran. Bukan menebus ya. Aku udah bisa konsep ini. Anda mau nggak dosa Anda ditebus oleh Yesus? Jadi mau Yesus atau tidak mau? Membebaskan kutuk. Dengar semua. Berarti Anda mau kan? Anda mau dosa Anda ditebus oleh Yesus kan? Mau. Berarti Anda mau Yesus dibunuh. Yang mau Yesus dibunuh iblis atau Tuhan? Di mana menurut datanya? Di mana datanya Yesus menebus dosa coba?
Kenapa sih kita hari ini aneh-aneh? Nggak, masalahnya Yesus berkata, luruskan dulu narasimu. Yesus Dimana berkata datanya yang Yesus- ingin membunuhnya adalah iblis. Iya, kau kan Nah, mengaitkan sekarang dengan Anda sebagai penebusan Kristen dosa. ingin nggak? Apakah Anda ingin dosa Anda ditebus oleh Yesus? Dengar semua, saya tanya, di mana ada narasi Yesus menebus dosa? Coba, silakan. Loh, Paulus mengatakan bahwasanya jika tidak ada penyaliban, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Kalau tidak ada penebusan, sia-sialah kemudian kematian Yesus. Kalau tidak ada Di kebangkitan. mana datanya? Coba kita pelajari bareng semua. Ya Allah ya Karim, dosa Kristen itu ditebus. Untuk dosa-dosa kalian itu Iya, ditebus coba. dengan cara apa? Coba kita buka datanya di mana, biar kita belajar bareng. Masa Anda nggak tahu? Ya, ini kan menurut sudut pandang Anda. Loh, Makanya itu kalau kita ajaran dalam pelajari, kitab kita uji. saudara loh. Kitab saudara yang mengatakan itu. Bahwa Yesus itu mati Iya, untuk menebus dosa silakan kalian. Dibuka datanya. Ya Allah ya Karim. Galatia, kan? Atau gimana? Apakah Kristen ini tidak memahami bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa? Coba kita uraikan semua. Kita Apanya yang mau baca diuraikan? bareng. Apanya yang mau diuraikan? Iya, datanya di mana? Ya Allah. Banyak kali ayatnya itu. Mana ya? 1 Petrus 2:24, 1 Korintus 15 nomor 3, Satu persatu lah kita. Ibrani 9:15, kemudian Matius 26 nomor 8. Itu banyak kali datanya itu. Banyak kali datanya. Ya, di mana salah satunya? Biar aku ambil kitab. Kita buka. Coba Anda di mana? Satu Petrus 2 nomor 24 kayaknya. Yang itu aja dulu. Ada ratusan itu, bahkan mungkin ribuan dalilnya Yesus mati untuk nebus dosa. Tapi bukan perkataan Yesus, karangan yang muncul belakangan. Karangannya 1 Petrus berapa semua? 1 Petrus 2:24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, hidup untuk kebenaran oleh batu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Anda ingin Yesus mati untuk Anda? Apakah Anda mau Yesus mati untuk Anda? Apakah aku ingin mati? Enggak, Yesus datang memang akan mati juga. Nah, ya. Tapi kan lihat apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian, Zuma. Apakah kamu melihat setelah 3 hari kemudian apa yang terjadi, Zuma? Yang terjadi, iblis keluar dari kubur pada hari Sabtu. Aduh. Loh, itu kata Yesus, bukan kata saya. Jadi apa yang terjadi setelah 3 hari kemudian? Yesus bangkit, Zuma. Ya, Dan 40 iblis hari yang lamanya keluar dari kubur. Itu tanda naik untuk ke angkatan jahat. surga. Saya kasih ya, Zuma. Itu ajaran Enggak. mengenakan kuping. Itu senjata-senjata yang digunakan untuk menyesatkan orang. Yang pasti, Gimana? yang pasti kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau Iya, membunuh karena aku. karena keinginan pembunuhan itu berasal dari iblis, Zuma. Nah, berarti ketika Jadi Anda ketika mengatakan, ada orang, berarti Ya. Anda harus berterima kasih kepada siapa yang membunuh Yesus. kok berterima kasih? Enggak Loh, ada kan yang gara-gara berterima kasih iblis. dengan iblis.
Kan gara-gara Perbuatan iblis membunuh Yesus. pembunuhan itu Akibat berasal iblis dari membunuh Yesus. Si jahat atau iblis itu. Akibat iblis membunuh maksudnya. Yesus, dosamu ditebus, betul? Kalau itu waktu itu kan karena Tapi kan lihat apa yang hari terjadi. Senin Tapi namanya. ya nggak ada Setelah 3 urusan. hari kemudian. Iya, Nggak ada itulah urusan. itulah makanya manfaatnya buat kamu luar biasa. Maka kamu harus berterima kasih kepada iblis. Ya, Makan ya babi itu kan bukan perintah. cocok-mologimu. Loh, Cocok-cocokan. sekarang Yesus mengatakan Tapi iblislah situasinya yang bukan menjadi seperti bapakmu. itu. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Membunuh aku. Membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Betul? Betul, betul. Nah, sekarang kamu mau nggak Yesus dibunuh? Jelas. Ya enggak lah. Ya. Karena apapun bentuknya. Ulang generasi. Pembunuhan itu. Ini sama Pembunuhan seperti Anda itu begini, kawan. Tidak dibenarkan, Sumas. Benar, Sumas. Ini ini Pembunuhan sama halnya, itu tidak dibenarkan. sama halnya Anda didatangi oleh seorang perampok besar membawa emas batangan 1 karung. Anda tahu ini emas batangan, emas curian, dan Anda tahu mencuri itu dosa. Anda mengatakan, ditawari, mau enggak emas batangan ini? Ah enggak, ini kan hasil curian, enggak boleh, enggak boleh. Kita enggak boleh. Sambil ngomong begitu, barangnya Anda bawa masuk ke rumah Anda. Enggak boleh, saya enggak mau, saya enggak mau, saya enggak mau emasnya nih, jangan bawa pergi, bawa pergi. Begini, Tapi dengan Zuma. tidak sesuai dengan fakta. Mulut berkata bawa emasnya pergi, tapi tangan Anda mengambilnya, menyimpannya di dompet, di tas. Itulah Anda. Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya iblis. Akibat pekerjaan iblis, dosa Anda ditebus. Saya tanya, mau tidak dosa Anda ditebus? Mau tidak? Ngerti dia, Kalau ngerti. berpikirnya Zuma kacau. Ngerti dia, makanya Iya. dia tertawa. Dengar Zuma, ya. Saya- Ini kan saya ulang sebuah lagi. peristiwa. Saya ulang lagi, mau tidak dosa Anda ditebus? Jadi kan ini sebuah peristiwa Zuma. Kok masih kamu belum mengerti di sini kok ketawa. Masalah generasi. Masalah generasi. Mau tidak Jadi dosa Anda data ditebus? itu Yesus itu berkata kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mau Kayafas, tidak dosa Anda ditebus? ini. Dengar dulu Zuma. Bayangkan saya kasih Bang, tahu ya, bayangkan. biar kamu Yesus mengerti. sendiri telah memikul dosa Kristen di dalam tubuh Yesus di atas kayu salib, supaya Kristen yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, saya tanya, mau Hidup enggak dosa Anda untuk ditebus? kebenaran ya. Iya. Anda Jadi mau enggak setelah kemudian? kedatangan Yesus itu orang Kristen hidup atas kebenaran. Oke. Anda mau enggak dosa Anda ditebus? Ditebus. Jadi Mau konsep dong. penebusan-dosan itu seperti apa coba? Menurut kamu? Masalah generasi. Kita bongkar dulu konsep penebusan dosa menurut kamu gimana? Saya ulang Apa lagi. coba. Mau tidak dosa Anda ditebus? Jadi Yesus itu datang membawa ajaran bukan menebus dosa. Masalah ngilapik dak. Mau tidak dosa Anda ditebus? Aduh kacau ini si Suma ini. Konsepnya kacau. Kalau Anda mau dosanya ditebus, berarti Anda diam-diam mau Yesus dibunuh. Sedangkan yang mau Saya membunuh kasih- Yesus itu saya kasih iblis, data anak-anak ya, Suma. iblis. Ini konsep saya kasih data di Galatia 10. Iya. Galatia 3 coba. Saya bacakan Zuma ya. Kita belajar bareng-bareng. Biar agak Silakan. sedikit maju ini diskusinya ya. Iya, Anda sudah mulai sadar kan? Kalau Anda ini anak-anak iblis, Ya ada rananya seperti itu. kok nggak ada ranahnya pula? Yesus yang membuat kok. Yesusnya bukan saya. Ini Rananya seibarat nggak ada seperti itu. aku tidak mau barang curian ya, tapi diangkut juga ke rumahnya. Galatia 3 ayat 10 ya. Ini sama dengan Pak Lamson. Ini kan Aku tidak minum kan kopi. data yang sering kau bawa tuh Zuma. Aku tidak minum teh.
Nah, sambil dia ngomong gitu, sambil dia duduk itu kok kopi, mana ceritanya? Mau ndak Anda Galatia ditebus 3 dosanya? ayat 10. Kenapa? Cuma Mau nggak dosa Anda ditebus? Yesus datang itu membawa pengajaran Cuma. Ketawa sih. Gimana ini, Inti Cuma? ajaran Kristen itu di penebusan. Kalau Yesus datang membawa pengajaran itu Yudaism. Dia mengajarkan berkurban. Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan Musa kepadamu. Binatang, itu pengajaran. Sekarang Kristen beda. Mau tidak saudara Brahma dosanya ditebus? Jangan malu-malu dong. Kalau orang Judaism itu kan dulu kan korban-korban. Soalnya Tuhannya itu butuh asap. Sekarang yang butuh darah manusia Elohim atau Molok? Molok lah. Ya, berarti kalian mempersembahkan darah manusia Yesus kepada Molok. Itu kan keinginan iblis Cuma. Pembunuhan Yesus itu keinginan iblis. Berarti iblis mempersembahkan Yesus ke Molok dan kalian aminkan. Dia nggak mempersembahkan, dia menyerahkan dirinya. Kata Dia berhak untuk siapa tidak mengambilnya mempersembahkan? Yesus itu dipersembahkan kepada Molok. Yaitu di mata dunia seperti itu. Loh, mata dia dunia berhak emang mau mata mengambilnya, siapa lagi kalau bukan mata dunia? Kita di mengambilnya dunia kok. kembali. Masa mata ini mata Pluto. Mata keranjang. Dia menyerahkan. Dia yang berhak Aduh, menyerahkan parah. dan dia juga yang berhak mengambilnya kembali. Artinya dia mati, kemudian dia bangkit lagi di situ. 3 hari Nah, kemudian apa berarti- yang terjadi? Berarti Anda mau kan Yesus itu mati? Ya nyatanya Yesus tidak mati kok, Yesus bangkit. Enggak mati. Wah, mulai Ya memang ngaco. bangkit gimana ini kamu ini cuma berarti kamu nggak Kalau tidak mengerti. mati apa bisa bangkit? Lah makanya itu bukti dari ada kematian ada kebangkitan, itulah bukti kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan. pertanyaannya, Gimana apakah kok? Anda mau Tahu Yesus tiba itu ini. mati? Kacau ini. Apakah Anda mau Yesus mati? Kenapa? Itu memang harus ada proses kematian. Ya. Kalau manusia di dunia ini ada proses kematian cuma. Ketepak sih, gimana ini ketahuan kan? Itu Ketahuan. kodrat manusia Cuman saudara memperhalus bahasanya. Bukan memperhalus, itu kodrat Jadi manusia. gini. Akan mati. Kita Seandainya semua di nih, sini ini. juga ada Taruhlah saatnya saudara Brahma datang ke Yesus Menjemput di Yohanes ajal. 8 itu. Lantas kemudian Yesus mengatakan kepada saudara Brahma, kenapa kau ingin membunuhku Brahma? Langsung Brahma mengatakan begini, oh saudara memang harus mati untuk menyelamatkan dunia. Apa kata Yesus? Caranya bukan begitu Suma. Manusia Lah, itu fakta. kodratnya mati. Itu fakta. Iya Apa memang kata mati Yesus? kodratnya. Kodrat manusia itu Iblislah mati. yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan iblis itu, si bapakmu itu. Makanya saya tanya, apakah saudara ingin Yesus mati? Jawaban saudara, ya memang dia harus mati. Yeay. Begini Suma. Kodrat manusia itu mati, bukan aku menginginkan. Jadi kodrat Yesus datang kan mengambil kodrat manusia. Ahey. Ini Suma. Awal-awal ini si Suma ini. Ketahuan dia. Dia menginginkan Yesus mati. Hey. Halo. Enggak menginginkan Aduh. kodrat manusia itu pasti mati Suma. Tapi kan apa yang terjadi? Sekarang dia pasrah. 3 hari Yesus itu kemudian dia kodrat bangkit. manusia. Yesus harus mati karena kodrat manusia. Hey. Mas Solang, memang banyak cara iblis Lah untuk memang untuk Yesus itu menyesatkan. mengambil rupa manusia, kodrat manusia, tapi Nah, kan terus apa yang kenapa terjadi Yesus setelah 3 mengatakan hari kemudian? iblislah yang menjadi Dengar, bapakmu? Zuma.
Lah memang betul keinginan membunuh itu adalah keinginan iblis. Nah, Jikalau sekarang ada saya orang tanya, yang menginginkan pembunuhan, apakah dengar, Anda Zuma. ingin dosanya ditebus? Dengar Zuma, kalau Anda menginginkan pembunuhan orang itu sumbernya dari Allah atau dari iblis? Dari iblis, ada juga dari Nah, Allah, ada sudah. juga. Oh dari Iya. Allah lagi. Nabi Musa Jangan diperintahkan gitulah. membunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Ini ajaran mana ini Zuma ini? Anda ilmu yang sampai sana. Nah, Coba berarti bereskan ketika dulu kamu, Anda Zuma. ketika Bentar, Anda sebentar. ingin dosanya Jadi ditebus, pembunuhan itu ajaran dari siapa Zuma? Kau jawab dulu. oh tergantung. Tergantung. Tergantung sih. Lah iya. Tuhan Kamu nggak membunuh. bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Oh, Zuma. tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi, perintah Tuhan untuk membunuh itu sangat banyak. Betul. Nah, terus Anda Tapi aku tidak mengatakan apa itu? Apa Aku tidak yang Anda mengimani ingin kitabnya katakan? orang Yahudi cuma. Apa yang Anda ingin katakan ketika Tuhannya Yahudi memerintahkan membunuh? Apa yang Anda ingin katakan? Tuhannya Yahudi iblis. Iblis. Oh, Iblis. jadi yang disembah Yesus itu iblis. Dengar Zuma, saya kasih data ya. Iya, Saya kasih silakan. data ya. Dijawab dulu bang, dijawab dulu supaya enak. Iya. Apakah Tuhannya Iya, Yesus ini iblis? soal- Itu dulu bang. Sabar. Ini saya perlu luruskan Zuma. Soalnya Zuma ini menganggap pembunuhan itu dari Allah. Kan kacau ini Zuma ini. Masa kamu mau framing Allah itu menjadi otak Hei, pembunuhan sih, Zuma? saudara. Aku Di juga dalam saudara, terkejut oke, ini oke. Mungkin saya konsepnya keliru, Zuma ini. Oke, tapi dengarkan saya. Ya, Yesus akuin dulu berkata, Zuma. Kamu biar enggak, tunggu dulu. Yesus berkata di dalam Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus. Oh ini Zuma ini. Dengar. Pelan-pelan saudara Brahma, dengar. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Siapa dia ini? Gimana Zuma? Coba diulang lagi. Lukas 12 nomor 5. Aku Yesus berkata akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke dalam neraka. Dia yang setelah membunuh ini siapa? Coba di Lukas berapa? Saya buka dulu ya. Di Lukas berapa Zuma? Tenang dulu. Jadi kamu Sahabat biar bintang, mengerti barakallah, bahwa masalah itu tidak generasi pernah mengajarkan pembunuhan Zuma. Ini aduh ke framing Allah Zuma. Saya bertanya, takutilah dia yang setelah membunuh mampu mempunyai kuasa untuk melemparkan manusia ke neraka. Itu Iya, siapa? di mana datanya? Biar saya Lukas buka 12 pelan-pelan, nomor santai 5, Cak Ayu. Lukas 12. Tenang saja Zuma, pelan-pelan ya. Jadi kamu menginginkan Yesus mati? Ya Yesus memang datang untuk mati. Iblis lah yang menjadi bapakmu. Ternyata sampean anak iblis. Ya kodrat manusia memang mati Zuma. Iya, Nggak itu ada yang jawaban abadi. iblis. Itu jawaban iblis. Coba. Kata iblis, kamu memang harus Coba kita mati. berpikir Pokoknya aku bunuh sebentar. kau ya Yesus. Aku bunuh kau ya. Tapi Kau kan apa kodratnya yang terjadi mati. setelah 3 hari kemudian Zuma? Yang Kau kan keluar nggak mengerti 3 hari itu. Yang keluar 3 hari itu iblis, kata Yesus. Kacau ini gitu. Ya, silakan Anda baca Lukas 12 nomor 5 dulu. Baca. Ya, sebentar. Saya Pakai bahasa daerah ya. Lukas. Ya, Lukas berapa Zuma? 12 nomor 5. Apa katanya? Sebentar. Walah. Aku akan menunjukkan kepada kamu apakah yang harus kamu takuti. Takuti dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk
melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya Itu siapa? aku berkata kepadamu, takutilah dia. Siapa itu? Dia. Dengar Zuma, ini kan neraka itu apakah ada di dunia Zuma? Masuk lagi lah kalau bang. Saya bertanya, siapa dia ini? Iya. Siapa dia ini yang bisa Jadi yang membunuh manusia? neraka itu ada di dunia atau di mana Zuma? Enggak, siapa ini yang membunuh manusia ini? Siapa? Iya, ini konteksnya kan yang melemparkan ke neraka. Iya, Pertanyaanku, sebelum ke neraka kan dia neraka membunuh ini ada di dulu. mana, Zuma? Cak Ayu, sebelum dia ke neraka kan membunuh dulu. Siapa yang membunuh ini? Dia ini siapa? Ya kalau membunuh itu pendakwa. Kalau jadi kan Ingin kalau lempar ubi jalan kalau ke di jidatmu. versinya Bang Zuma kan itu pembunuh itu kan malaikat Israel ya, benar nggak? Ada para. Mungkin ini merujuk ke malaikat Israel pencabut nyawa. Berarti Yesus mengajarkan orang untuk takut kepada malaikat gitu. Ya, Dende. Sekarang masuk kamar, buka tasnya bini, di situ ada balsam, coba dicolek di matanya biar agak sedikit sinkron ini bahasa kita. Colek matanya sih, kamu itu nggak mengerti tentang neraka sih. Mas. Iya. Jadi kan pertanyaanku, neraka itu ada di mana sih? Mas? Bukan ada di dunia. Parah. Kau kalau membunuh orang ya kamu ditangkap polisi lah. Ini perintah. Ini Yesus yang mengajarkan. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh. Siapa ini dia? Yang setelah membunuh ini siapa? Setelah membunuh dan melemparkan ke neraka, Zuma. Iya, setelah Kamu jangan membunuh. dikorupsi dong. Yang membunuh ini siapa? Ya pendakwa. Masuk lagi lah kalau mang. Jadi Zuma ini ketawa-ketawa. Sulit memang, sulit. Orang yang sudah terjerat dalam kehidupannya sebagai anak iblis, itu sulit tuh menyatakan kebenaran, itu sulit. Mereka akan senantiasa menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena mereka adalah anak-anak iblis. Kenapa kamu dikatakan sebagai anak iblis? Karena kamu mau dan menginginkan Yesus Nah, itu mati. kan konsep kamu, Zuma. Iblis, Bukan seperti itu. iblis yang mau Yesus mati. Kata siapa? Kata Yesus. Kok dari konsep saya gimana sih abang ini? Jadi sudah sepakat kita ya, saudara Brahma, bahwa saudara adalah Oh, tidak ada. anak iblis ya. Tidak ada. Kamu mengatakan juga tadi itu pembunuhan sumbernya dari Allah. Iya. Tadi dalilnya kok kasih pendakwa katanya. Gimana ceritanya? Masa Yesus disuruh kita takut sama pendakwa? Ada aja Yesus ini. Ya kamu harus mengerti itu konteksnya di mana, Zuma. Apakah Nah, itu manusia konteks. itu bisa Ini melemparkan ke konteksnya neraka? bukan masalah konteks. Ini berbicara mengenai oknum. Dia ini siapa? Oh, oknum itu ada nerakanya, ada kata Ya, neraka. Jadi takutlah, apakah manusia ada yang bisa? takutlah kepada dia. Dia ini siapa? Tuhan. Halilintar. Sudah selesai. Haleluya. Sudah. Udah. Udah. Cuman, itu kan konteksnya di neraka, Zuma. Kok di neraka lagi? Kok di neraka? Ya, kamu kan korupsi itu. Kamu kalau Nggak- dekat di sini nggak kau lempar jujur. ubi jalar jidatmu, betul? Kok di neraka Kamu kalau pula? dekat di sini, ku bikinin kopi. Sebelum ke neraka itu dibunuh dulu. Alamak, masa di neraka? Masa ada lagi pembunuhan nanti setelah kematian? Nggak ada, orang mati cuma sekali terus? doang. Habis dibunuh, Dilemparkan ke neraka. itu haknya siapa? Tuhan. Nah, ya sudah, intinya itu Tuhan yang berhak. Berarti sepakat bahwa Tuhan itu membunuh. Sepakat kita. Mana ada Lah kalau mang. itu haknya Tuhan Ini. melemparkan manusia itu ke neraka. Tapi kan manusia apakah ada hak bisa melemparkan manusia ke neraka?
Ya, Ada haknya, ya, nggak ada semua. ada. Udah kacau ini. Ada, penyesat itu membawa manusia ke neraka. Seperti Anda ini, Anda menyesatkan anak Anda, berarti Anda berkuasa membawa anak Anda ke neraka. Anda sama-sama Anda mengajarkan anak Anda untuk menginginkan kematian kepada Yesus. Makan dulu cuma. Makan ya, mari makan. Lapar dia. Saudara Brahma. Anda mengajarkan anak Anda untuk kemudian mengimani Yesus tebus dosa dengan mati, itu Anda sedang menggiring dengan kuasa Anda ke neraka anak Anda itu. Ya, itu kan konsep kau cuma. Tapi Ya aku Allah nggak ya Karim. memikirkan konsep sepertimu itu. Yesus Kau itu mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau mengikuti keinginan bapakmu itu apa? Itu dia membunuh. Kenapa kau ingin membunuhku? Kata Yesus. Karena kau tidak memiliki firman di dalam dirimu. Nah, apa itu? Nyata kok. Sekarang saya tanya, apakah Anda mau Yesus itu mati untuk nebus dosa Anda? Mau. Berarti Anda masuk dalam kategori iblis. Kacau ini semua ini. Loh, kok jadi kacau, Bang? Kok jadi kacau? Enggak, kamu sudah sarapan belum cuma? Kalau Belum. sarapan dulu lah. Biar cerdas. Ini cuma ini. Jadi ternyata iblis bisa sarapan juga, Bang, ya? Udah babak belum. Iblis makan apa? Ketan hitam. Biasanya iblis itu makan ketan hitam dengan tombong kelapa. Tahu tombong kelapa? Tahu, Bang? Tuh. Yang Apa tuh? yang kelapa yang tumbuh tunasnya ada isinya bulat di dalam tuh. Itu makanan setan itu. Anda lagi makan itu? Enggak, aku makan nasi lah. Kok ada iblis makan nasi? Gimana ceritanya? Kok iblis makan nasi? Hey. Oh, tapi kan Yudas juga Emang makan iblis nasi. bisa makan cuma? Di mana datanya iblis bisa makan cuma? Hah? Di mana datanya iblis bisa makan? Coba ajarin aku dong. Itu ini apa? Yudas makan dia. Iya, Yudas di mana iblis bisa makan? Yudas makan dia. Itu Astaga, kamu nggak bisa membedakan. Itu. Kamu nggak bisa Iblis membedakan makan. manusia dengan iblis cuma. Petrus. Lah Atau Yesus di sini. bagaimana ceritanya mengatakan iblis kau adalah iblis? Berarti Yesus tidak bisa memisahkan antara iblis dan manusia. Sementara yang dikatakan iblis di situ adalah Petrus dan Yudas. Gimana dong? Ya, jadi kan itu kan Yesus menerangkan roh-roh yang di udara, roh-roh yang ada di Iya. diri Petrus. Roh-roh lagi yang kau kan? tuduhkan. Jangan Iya. bilang begitu, saudara, karena sembahan Anda itu adalah roh. Tidak boleh. Coba terangkan semua. Coba, pelan-pelan kita. Ini bebong rasanya enak sekali cuma. Saya sarapan bebong ini. Nah, temija. Berarti cukuplah benang betul. Yesaya 66 nomor 17-18. Tuhan akan datang membakar semua pemakan betong. Nah, gimana dong? Udah siap dibakar? Siap. Nah. Kodongnya. Tapi cuma ya. Cuma dengar. Masolahnya darai kasih. Tapi aku lebih suka kalau kalian itu nggak memakan babi. Kalau Karena? babi itu diharamkan. Karena kalau kalian nggak diharamkan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak kok. Bang, saya Makanya kau tinggal nggak di usah makan sini. babi lah. Biar aku aja yang makan. Brahma, saya tinggal di daerah. Masya Babi itu, Allah. Bang, makanan anjing di sini, Bang. Babi itu makanan anjing. Serius, Bang Suma Iya, itu tahu. ya nggak apa-apa. Anjing juga makan nasi kok. Anjing juga Mana ada anjing makan nasi? Tempat Ada kami dong. di Padang diburu hari Minggu tuh bang. Tempat kami di Padang diburu tuh tiap hari Minggu. Makanya kalian nggak usah doyan makan, soalnya kalau doyan nanti ketagihan, aku bisa nggak kebagian. Rasanya enak. Di Benar kebun kata kakekku Bang ini. banyak babi, Bang.
Bisa nggak Anda dropkan teman-teman saudara pemakan babi barang 200 orang ke sana untuk membasmi hama yang ada di situ? Gimana Bang Zuma? Di daerah Palopo sana. Iya, kenapa? Saya punya kebun dijaga sama kakek, kebun duren. Di situ setiap pagi ada saja itu pohon duren itu tumbang karena ditabrak sama babi ini. Bisa nggak kalian entah 100 orang ke sana untuk makan itu babi hama? Kan pembasmi hama saudara Brahma ini. Pembasmi hama sih, ngapain aku jauh-jauh di sana, di sini juga banyak. Kan babi itu hama kawan. Terus Anda pemakannya, berarti Anda ini pembasmi hama. Benar nggak? Kenapa? Pembasmi hama Anda ini. Ya berarti ada manfaatnya, benar nggak? Iya, bermanfaat banget. Mau nggak ke situ? Mau habisin itu hama-hama yang ada di sana. Di sini juga banyak, ngapain jauh-jauh ke situ? Oh, iya. Jadi Anda nggak takut ini Tuhan datang membakar pemakan babi, nggak takut? Jadi kalau kalian nggak ada yang memakan babi, hama jadi banyak semua. Iya, betul. Untung ada kalian. Ya beranak cucu lah yang banyak. Tapi aku lebih setuju kalian nggak makan. Soalnya kalau kalian makan bisa ketagihan. Aku nggak Bukan. ketagihan nanti. Kalau kalian makan nanti neraka full. Cukup kalian aja ke neraka, jangan kami, kan gitu maksudnya. Iya kan? Betul? Masa Tuhan kok ngatur tentang makan sih? Yesaya 66 nomor 17-18, Tuhan akan datang dengan nyala api yang berkobar-kobar untuk membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, tuh. Jangankan Yesaya, imamat aja aku bantah sih mah. Nah, sudahlah Itu kalau imamat, begitu. Itulah yang orang disebut iblis. Berarti betul Anda iblis. Karena iblis Ya, itu bukan. membantah Tuhan. Itu Membantah. kitabnya orang Yahudi cuma. Perjanjian lama itu kitabnya orang Yahudi, berlaku bagi orang Yahudi. Oh ya sudahlah kalau gitu, ampun dah. Dinda masuk. Bang Baal masuk. Udah. Dinda Dian masuk. Andito masuk, Adewa masuk. Ampun saya ini karena dia sudah menampakkan keiblisannya. Tadi masih sembunyi-sembunyi, sekarang betul-betul sudah nyata dia. Udah Iya. terkulit sampai keluar aslinya. Lanjut Dinda, lanjut. Ya Insya Allah. Masolang dia, masolang. Jadi kalau udah babak belur, mau nggak mau Pak Brahma ya. Sadar nggak Pak Brahma? Kami menyimak saja. Anda itu melakukan pembualan. Allahu Akbar. Jadi memang luar biasa ya. Bagaimana? Dia terakhir ngaku, Kang Dito. Ya. Terakhir dia ngaku bukan cuma makan babi. Terakhir katanya dia makan empal monyet. Ya, Pak Brahma ya. Empal monyet dimakan lah dia. Ya ada tuh makan. Ya kalau doyan makan aja, kenapa rupanya? Kan bagi yang doyan. Tapi itu menarik loh. Bunda barusan saya kutip itu Lukas 12 nomor 5. Ini sampai kalau nggak salah saya baru dengar itu Bunda. Lukas 12 nomor 5. Aduh, Mas Solang. Udah tinggalkan aja lah Kristen. Teman-teman yang sadar, ini kalau kita mengkaji Bible ternyata kebenarannya ya kalian memang anak-anak iblis. Aduh, berat ini. Bang Baal, komentar Bang Baal. Udah keluar nih dalil pamungkas. Lukas 12 nomor 5 Bang Baal. Gimana Pak Brahma masih nggak sadar? Aduh, terakhir kali mungkin ya Pak Brahma makan Nggak sadar bebek. gimana? Kalian yang nggak sadar kalau orang di dunia nggak makan babi, kalian repot.
Itu babi soalnya hama. Nggak mau lah kami jadi pembasmi hama. Cukup Anda aja. Ya aku malah setuju kalian nggak makan. Soalnya kalau kalian doyan, resikonya bisa punah tuh babi. Ya itu. Nggak ada hama. Kan? Hamanya kan cuma buat orang-orang pembasmi hama aja. Iya, jadi Yang membasmi lain- hama yang itu membasmi hama itu sama membiarkan hama itu bagus mana? Coba. Sebentar, Yang itu. sebentar. Padahal Bu ada Efeknya nggak bagus mana? hotel yang lain di bawah mungkin dari tadi menyimak pengen membantah kalau Pak Brahma cuma bantahan aja yang keluar. Enggak, bukan bantahan. Coba kamu berpikir, orang yang membasmi hama dengan orang yang membiarkan hama Kalau hidup kami itu selalu lebih efektif berpikir mana? Pak Brahma, kalau kami selalu berpikir umat Islam itu menggunakan akal. Iya, coba Afala ta'qilun. tentang hama ini. Kamu bicara tentang hama ya, babi. Enggak lah, udah cukup selesai kita bahas makan-makannya. Enggak, kita Anda baru selesai buka makan. ini kalian biar mengerti. Aku enggak menyuruh Anda makan, aku malah setuju kalian enggak makan. Aduh. Udah Jadi kalau makan babi itu kau anggap memberantas hama, itu ada bagusnya, nilai-nilai plusnya. Apa itu? Apa itu? Ya iyalah, kita bisa mengimbangi ekosistem hama. Itu ada manfaatnya. Cucunya bilang tidak. Cucunya aja udah paham itu tidak. Ya silakan nonton yang lain. Yang di bawah Pak gantikan Brahma ini. ini sedang mempertunjukkan kepada kita longorolitas, congoritas, bukan rasio. Lanjut. Rasio yang mana? Hama itu penting loh, Dian. Kamu Iya, belajar dulu tentang hama ya. rasio cocokologi, Rasio apa? longorologi. Nah, cocok itu Pak. Kacau ini. Ya, orang yang Nggak ada berpikir ilmu nggak kau, seperti Dian. Anda gitu loh. Kamu Ya nggak kan? ada ilmu, Orang yang mendingan berpikir aku nggak sama seperti Anda, Bang harusnya Zuma Anda ini. malu. Anda malu, Kelas yang Anda Bang Zuma ikuti aja itu nggak bukan. pernah Yang Anda menyebutkan ikuti seperti itu. itu, nggak Sebentar, merendahkan. sebentar Pak Ini Brahma. tandanya kau nggak ada Yang ilmu. Anda ikuti Yesus Nggak ada atau siapa adab kau. ini? Bukan. Yang Anda ikuti Yesus atau Paulus? Kau belajar adab dulu ya, sopan santun ya. Loh. Agar kau layak menjadi Islam. Loh. Yang setahu saya orang Islam ini baik-baik kok. Loh, saya juga baik. Itu, Saya kalau- menyatakan Anda itu Mana ada congorologi baiknya kok. kau nggak ada etika, nggak ada sopan, kau bukan Islam kau. Memalukan. Loh. Saya rasa Anda yang tidak punya etika kepada Yesus. Yesus tak pernah membatalkan hukum Taurat. Yesus bersunat tak makan babi. Kau makan babi. Siapa yang lebih tak beretika? Saya, kami Muslim atau Anda? Jangan-jangan Anda yang tak beretika kepada Yesus. Zuma, gimana ini? Bisa dilanjutkan nggak diskusinya Zuma? Mereka semua mengharapkan Anda turun, Pak. Kasihan, Ya, Pak. Kalau misalkan Zuma sudah tidak mampu, saya turun ya. Terima kasih Zuma. Jadi penting Nggak ya, nyadar diri pembunuhan itu Anda. bukan karya dari Tuhan atau karya dari Allah. Allah tidak mengizinkan umatnya untuk saling membunuh. Satu, nomor dua, hama itu perlu diimbangi Iya, ekosistemnya iya. biar nggak merusak petani, biar beras Iya, itu nggak iya, mahal. Ya, kalau kalian tahu. Terima kasih Zuma. Anda lebih Tuhan tak Yesus beradab lagi memberkati kepada semua, Yesus ya. Anda sendiri. Ah. Bang Dito, Iya. salam hormat buat semua teman-teman yang ada di Kristen sini. juga hama, Pak. Kristen seperti Bapak juga hama, Pak. harus diberantas. Dia tak sadar minta diberkati tapi dia mengutuk Tuhannya sendiri. Kan longor. Lanjut. Tapi emang udah bubuk, udah bonyok semua. Jadi itu argumentasinya udah kemana-mana dia membantahnya. Masya Allah ya, Gurunda banyak sekali hari ini kita dapat materi yang dalil-dalilnya jarang sekali kita simak dan keluar. Ini luar biasa. Sampai babak belur, saya menyimak aja ini bantahannya orang ini ada aja tapi lompat-lompat kemana-mana dan itu disanggah sama Gurunda. Masya Allah. Dan pakai dalil. Ayo yang lain. Ini momen ini. Iwan Villa tetap di tap-tap ya, di share juga. Siapa tahu kita dapat edukasi lagi, dapat wawasan tambahan lagi dari Gurunda kita. Silakan yang mau naik.
yang sudah diundang oleh host maupun moderator silakan naik. Ini luar biasa. Yuk, aku dijadiin moderator ya udah. Akidian masuk lagi sama Bang Dewa mungkin. Aku cari OT-nya dulu. Ya naik silakan rekan-rekan Kristen yang mau diskusi, mau otaknya refreshing lah ya, jangan firman lagi dan firman lagi. Silakan pre-ongkir loh. Kalau di toko oren kan ada jualan Tuhan nih. Kalau di sini ada jualan waras. Silakan naik. Betul nggak Bang Dalbo? Kita pre-ongkir di sini Bang Dalbo, naik ke lantai 2 pre-ongkir. Boleh nanya deh, boleh nanya gitu loh. Juga sampai yang di bawah gaskan 100.000 kak ya. Dikencangin pepep layarnya. Menjelang hari mualaf sedunia nih. Lanjut dulu. Mandre dulu, Mandre. Bambal. Bambal. Tanya dulu Kandito. Tap-tap layar dulu teman-teman, tap-tap layar ya. Tap-tap layar. Aduh, nggak ada lagi OT-nya. Yang available cuma si Putra. Putra Sil lagi Putra Sil. Apa yang mau ditanggapi dari Putra Sil tukang Dito? Aduh, aku bingung. Dia nggak tahu, dia kan Protestan. Berapa jumlah kitab kau? Beleng. Muter-muter apa yang mau dia ngomong? Aku curiga dia ini nggak waras gitu loh. Tapi memang Oten nggak ada yang waras ya. Dia mati anak. Saudara Muslim tahan dulu ya. 2 slot untuk Kristen dulu ya. Sabar ya. Ini dari pihak sebelah mau ada acara tandingan ya dari mereka. Ini yang Dewa dengar dari pihak sebelah. Mereka mau membuat yang namanya Hari Murtadin Sedunia katanya. Itu pas hari raya Idul Fitri. Cuma mereka penetapannya menggunakan tanggal apa gitu. Kalau misalkan mau menggunakan tanggal Hijriah, nggak nyambung. Kalau mau menggunakan Masehi, yang namanya Idul Fitri itu kan beda-beda penanggalannya. Tidak berdasarkan Masehi. Ini dari pihak mereka ini ya. Ini yang Dewa dengar seperti itu. Kemungkinan Hari Raya Idul Fitri sekarang mungkin, tapi tidak tahu ya. Naikkan lagi Oten ya. Padahal Bu. Jangan putrasi lah. Kalau putrasi mah tidak bisa dibina, ya ujungnya harus dibinasakan. Nggak ada lagi itu putrasi. Barakallah Bunda Emira, makasih banyak. Ya silakan Iwan Bila. Dari pihak Oten, kalau ada yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Bang Juma lagi istirahat dulu. Biar dengan Dewa aja kalau ada yang mau. Silakan.
kepada diam. Kita baru selesai makan nih. Ayo oten-oten yang mau naik, diskusi baik-baik silakan naik. Alhamdulillah. Naikkan coba ya. Siapa ini? Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oh. Halo. Kita naikkan satu-satu ya. Bal. Mana kok saya? Teman-teman ya, nanti kita ini karena Gurunda punya kegiatan di 25 Desember, maka kita di Tok kita adakan juga tanggal 26 jam 9 ya pagi, menyuarakan bahwa 25 Desember itu hari mualaf sedunia. Nanti ya, para mualaf naik satu persatu, memberikan satu apa ya, bukan kesaksian karena hanya bahasa oten itu selalu kesaksian. Alasan-alasan mereka bagaimana dia berpindah ke Islam. Nantinya ada hadiahnya ya, bukan hadiah ini sih, maksudnya penghargaan, mungkin bisa dibelikan berupa apa kebutuhan, mungkin mau beli nasi kuning. Seharusnya tanggal 25 Bang, cuma Gurunda 25 itu beliau tidak ada, beliau tidak ada dia. Ya makanya kita 26. Karena ini di layar saya ini itu kegiatan beliau nantinya 25 Desember, bukan di media, melainkan di offline. Itu Bang Suma itu di sebelah saya. Ya terus suarakan ya. Mualaf sedunia 25 Desember. Oten silakan cari hari raya Islam, salah satunya Idul Fitri. Jadi ikut dong. Ya ikut. Tapi nanti di situ ganti-gantian karena banyak nanti mualaf dinaikkan satu persatu. Memberikan tanggapannya tanggal 26 di sini tanggal 26 jam 9. Karena kenapa? Beliau Bang Suma kegiatannya tanggal 25. Maka kita majukan ke tanggal 26. Nanti di komalnya siapa?
di Komalja Bunda Mila. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Wah, lagi rame ya. Jadi insya Allah kita berupaya bagaimana Bunda Mila ini bisa menghadirkan Ustadz Nababang. Kita Ya, berdoa lagi. aja ya. Lagi dicoba semua. Ya semuanya dicoba. Segala-galanya dicoba. Yesus saja dicobai. Kenapa tidak bisa kita mencoba-mencoba? Jangankan kita sesama manusia. Tuhannya Oten dicobai juga. Apa yang salah kalau kita mencoba? Karena mencoba itu sesuatu upaya ya. Bagaimana kita nantinya menghadirkan tokoh-tokoh mualaf kita. Ini salah satunya. 1, 2, 3, 4. 3. Ya Allah, apaan itu? Kang Dito, apa kabar? Mbak siapa aja sih? Mbak. Iya Bunda, agak sedikit flu. Waduh, sampai bindang. Iya Bunda terlambat, barusan seru tuh ada Oten yang udah babak belur dihajar sama Gurunda tuh barusan. Bang Zumai. Ini siapa nih? Tian. Ustaz Miftah di sini. Bukan Dewa ya. Gelap. Suaranya kecil. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Wahyu, mungkin ada mau disampaikan? Enggak, cuma kirim salam kenal aja buat kesemuanya. Iya. Jangan lupa ikut ya, ramaikan Bang ya. Tanggal 26 Desember jam 9 kita punya kegiatan Hari Mualaf Sedunia. 25 Desember, tapi di sini nanti 26. Kenapa? Karena kita mau hadirkan Bang Suma. Kebetulan beliau punya kegiatan tanggal 25-nya. Di roomnya siapa ini Bang? Di Bunda Mila nanti insya Allah. Oh, di roomnya siapa? Oke. Kirain di Insyaallah izin follow semua, izin follow. Biar lebih cepat informasinya didapat nanti kalau sudah hari H atau sudah nyampe begitu. Kan begitu. Nah, baiknya jangan masuk dalbo. Nggak nyaman dengar kata-kata anjay. Yesus saja mengatakan kalian anjing, kakak marah. Saya anjay-anjay aja Dalbo ada kalian. mungkin open itu. Kendut di bawah. Oke Bang ya. Oke Bang Wahyu, terima kasih ya. Pak Wahyu. Iya, kalau cuma Di mana pula ada di dalam Al-Quran kata anjay? Kentut apa kendut ini? Oten ya Bang? Suara pada nggak ada sih. Halo kentut. Halo. Nah, ada dia. Kita cari lagi.
Junaidi, nggak ada lagi Junaidi. Saya jadi ingat nama ya. Kalau yang tadi di Ustadz Yusuf, wah itu mah kacau. Nanya mulu, begitu ditanya, saya nanya cuma satu, lo disunat nggak? Nggak berani jawab dia. Ke yang lain-lain, inilah apa keliling-keliling Ka'bah lah, apalah. Saya bilang, kita jawab pertanyaanmu, tapi kau jawab dulu saya, kau sebenarnya bersunat apa enggak? Kan dia kalau nggak sunat salah, bersunat juga salah. Makanya dia nggak berani jawab. Mana sih orang-orang kok nggak ada yang jawab sih? Nggak kedengeran nih suara ya Bang Dalbo, hilang ya? Nggak kedengeran. Hah? Ada Bunda, ada. Masalah sunat ada. Lanjut aja. Lanjut sambil manasin Oten Bun. Siapa tahu ada yang mau naik nanti untuk urusan sunat. Pertama disunat ya. Iya. Senja naik aja Senja. Iya, coba Mau sih. disunat enggak? Masalahnya kalau dia sunat itu kan ada dalilnya kenapa. Kalau dia nggak sunat, dia berarti bukan pengikut Yesus. Nah itu mereka tuh bingung sekarang ini kayak makan buah si malakama kan gitu. Apalagi yang orang apa Advent modelnya Darni itu kan dia selalu perjanjian lama tuh hukum 10 hukum. Kenapa sih orang ini? Please. Iya. Kan di sini sudah ada tertulis. Oten yang naik bawa adab. Mau diajarin adab enggak? Sedikit Bang Juma, boleh saya bertanya Bang Juma ya? Boleh. Oke, Bang Juma, saya ini tanya Bang Juma. Edis ini banyak pengikutnya. Nah, dan diakui juga Edis ini belajar dari Bang Juma ya, sebagai gurunda yang sangat besar sekali gitu ya, terkenal di dunia gitu. Sampai Edis ini ke Amerika ini mengajarkan tentang pengajaran dari yang disampaikan oleh Bang Juma gitu kan. Mengatakan bahwa Yesus pertama punya Tuhan. Dan Yesus itu bukan Tuhan menurut Edis. Ini kan terus penyaliban ini karya dari iblis seperti itu. Dan yang mengatakan bahwa Tritunggal ini katanya buang ke sampah aja kata Edis. Nah ternyata Bang Juma melihat banyaknya yang pendukung Edis secara tidak langsung memang banyak teman-teman Kristen ini mengikuti Bang Juma gini. Kira-kira apa resepnya Bang Juma sampai Edis ini tunduk, patuh, taat kepada Bang Juma? Silakan Bang Juma. Ini kan bertanya, tidak boleh menghujat Bang Juma ya, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Jadi, Jangan menghujat, Bang. Jangan menghujat. iya, makasih Bunda. Jadi sebenarnya gini, pada dasarnya mereka juga tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Mereka nggak setuju. Tapi ketika yang menyuarakan itu adalah idola mereka, maka secara terpaksa mereka setuju. Kenapa? Karena mereka mengandrungi kemudian Edis itu bukan karena ilmunya, bukan. Edis nggak tahu apa-apa. Al-Quran nggak paham, Bible nggak paham. Tapi karena Edis menghujat Islam, menistakan kemudian Islam, maka mereka ya suka kepada Edis, bukan karena kepintarannya, tapi karena hujatannya itu yang dia suka. Nah, kalau kita menilai dari aspek itu berarti selama ini mereka sebenarnya diam-diam tidak suka sama kita. Tapi mereka bingung bagaimana caranya melampiaskan ketidaksukaannya itu. Karena mereka hidup di tengah-tengah kita yang mayoritas ini. Ketika ada tokoh di antara mereka tampil yang mereka jadikan sebagai tokoh ya, Edis, dengan melampiaskan kebenciannya kepada kita dari luar sana.
Nah, mereka berkongkok-kongkok kemudian secara tidak sadar mereka memperlihatkan bahwa selama ini sebenarnya kami itu tidak suka dengan kalian. Dengan adanya Edis mewakili kami, maka terlampiaskan kemudian kebencian itu. Jadi di depan kita itu kemudian seakan-akan dia itu bersaudara sama kita, tapi ketika Edis live menghujat, mereka seketika itu juga mendukung Edis. Begitu saudara Bang Baal. Luar biasa. Jadi, ya. iya, itu fakta, seperti itu keadaannya. Dan itu juga dilontarkan oleh siapa kemarin itu? The King Adas. Pendeta senior di antara mereka itu sudah mengatakan bahwa Edis itu adalah sesat, bahkan dikatakan sebagai anak iblis. Karena mengatakan Yesus bertuhan dan mengatakan bahwasanya Edis mengajarkan kalau salib itu adalah rencana iblis atau karya iblis. The King Adas kemudian marah dan mengutuk si Edisnya. Dan dia akui bahwa penggemarnya Edis itu bukan karena dia paham Bible atau dia karena pintar, tidak. Tapi karena Edis itu menghujat Islam, maka penggemarnya banyak. Itu kesimpulannya, Bang. Silakan. Luar biasa ya. Yang saya saya melihat sisi yang berbeda mungkin Bang Juma. Saya nih melihat sisi Bang Jumanya gitu. Keilmuannya luar biasa sampai mengguncang dunia kan istilahnya. Bahwa Yesus bukan Tuhan. Disampaikan juga oleh Edis bahwa Yesus bukan Tuhan. Penyaliban inilah karya iblis. Ini kan dari Bang Juma semua nih kan. Kemudian disampaikan oleh Edis. Ya, lanjut bahwa penyaliban ini karya iblis gitu kan. Kemudian Tritunggal ini buang aja ke sampah, Edis bilang kan seperti itu. Berarti ini semua pengajaran Bang Juma yang memang diterima oleh Edis kemudian disampaikan. Tetapi dikatakan bahwa kenapa Edis harus lari ke Amerika semuanya, dari sisi saya ya, dia memang ingin menyampaikan bahwa benar loh, si Juma itu benar loh, guru yang sangat besar katanya. Begitu maksudnya Edis, cuman mungkin tidak secara langsung, maaf ya. Benar loh itu, Yesus itu bertuhan, yang Tritunggal ini buang ke sampah gitu kan. Bahwa penyaliban ini adalah karya, itu betul loh. Ini ingin menyampaikan bahwa ajaran Bang Juma ini memang harus di blasting atau di sounding ke seluruh dunia ya, ke seluruh mancanegara, bahwa itu adalah ya ajaran Islam itu benar gitu. Bahkan saya di grup-grup saya nih ya, grup ada Oten juga, ada Oten Botol gitu, ada juga mengatakan memang Bang Juma ini adalah guru yang sangat besar dan memang pintar, cerdas gitu loh Bang. Jadi poinnya yang saya mau sampaikan bahwa Bang Juma ini memang sudah melanglang buana sampai mancanegara yang melalui mulut Edis, itu pengajaran Bang Juma semua gitu. Yang jadi masalah gini Bang, kenapa Bang Juma ini ketika menantang debat istilahnya, mengajak berdebat baik offline maupun online kepada pendeta-pendeta ditakut? Ternyata yang ditakuti oleh pendeta ini apa yang disampaikan oleh muridnya Bang Juma, Edis ini yang ditakuti. Itu salah satunya Bang Juma, karena diakui bahwa Bang Juma ini luar biasa ya. Yang ditakuti ternyata betul Edis ini adalah salah satu muridnya Bang Juma. Begitu Bang Juma, silakan. Jadi kalau pada kenyataannya memang hal yang paling berat dihadapi oleh mereka adalah data yang ada di Bible. Karena kalau Al-Quran kan tegas, Al-Quran itu ya, berbicara mengenai orang-orang musyrik, berbicara mengenai orang-orang kafir, Al-Quran itu tidak menyembunyikan apapun. Al-Quran itu menguraikannya dengan tegas. Nah, mereka bisa membantah dan mereka bisa mengatakan ya itu kan Quranmu, itu kan tidak kami imani. Cuman masalahnya sekarang ada yang bisa menguraikan Bible yang menciptakan keadaan yang sudah ada, bahwasanya ternyata musuh mereka itu adalah Bible itu sendiri. Maka mereka lebih suka membahas terjemahan Al-Quran. Kalaupun salah, maka mereka akan mengatakan itu kan bukan kitabku, daripada membahas Bible, di mana Bible sendiri yang akan menghantam keyakinan mereka terkait dengan agama mereka itu sendiri. Nah, jadi wajarlah kalau misalnya mereka itu marah, tidak suka kemudian ketika kita membahas isi kitabnya. Kenapa? Dengan membahas isi kitabnya itu sama halnya membuka
membuka kemudian tabir kalau sebenarnya agama Kristen itu musuh beratnya adalah Bibelnya itu sendiri. Seperti itu, Bang. Kemudian Bang Setiawan, izin Bang Juma. Bang Setiawan, monitor. Bang Setiawan. Host disapa host Bang Setiawan. Oke, nanti Bang Setiawan gini, di mute dulu ya. Jadi gini Bang Juma, yang saya melihat ya, karena kenapa dulu Bang Juma ini dikatakan penghujat gitu kan, orang membahas-bahas tentang Bible, Injil ini, ternyata memang ada hikmah di balik itu gitu kan ya, hikmah di balik itu. Dan benar apa yang dikatakan Bang Juma ini divalidasi oleh Edis dan timnya. Tim Edis itu kan banyak itu kan. Memang ada yang setuju dan tidak setuju. Pertanyaan saya gini Bang Juma, kenapa Bang Juma ini kok cerdas gitu, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu kan, smart gitu, sehingga banyak pengikutnya, terbukti dengan banyak pengikutnya Edis. Silakan Bang Juma. Iya, jadi sebenarnya bukan masalah cerdasnya, yang kita utamakan itu masalah kejujuran aja, kejujuran untuk menyampaikan kebenaran itu. Bahwa ketika ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, ya itu iman, itu kepercayaan, itu keyakinan. Masalahnya kalau di dalam Bible itu dikatakan Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu tidak serupa dengan apapun, dan itu